pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis. Nah, sebelum nanti menghitung nilai-nilai pH dari hidrolisis, kita akan belajar dulu tentang konsep hidrolisis. Oke, coba. Ada yang tahu nggak arti hidrolisis itu apa sih? Nah, hidrolisis itu asalnya dari dua kata ya. Yang pertama adalah kata hidro, yang keduanya adalah kata lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya pemecahan. Jadi yang disebut dengan hidrolisis itu adalah berarti pemecahan oleh air. Kalau hidrolisis garam berarti artinya garam yang dipecahkan atau yang direaksikan oleh air. Nah, cuma di hidrolisis, nah ini ada syarat. Ya, syaratnya apa? Ada yang tahu? Ingat ya, bahwa garam itu kan berasal dari asam dan basa. Nah, itu sehingga syaratnya juga berhubungan dengan asam atau basa. Nah, ini syarat hidrolisis, yaitu yang terhidrolisisnya berasal dari asam dan atau basa lemah. Berarti di sini yang terhidrolisis asam atau basa lemah. Sehingga kalau misalkan nemukan ada garam yang berasal dari asam atau basa kuat, berarti garam itu tidak terhidrolisis. Nah, untuk jenis-jenisnya, hidrolisis itu dibagi menjadi 4 ya. Ingat, kalau asam itu kan tadi ada apa aja? Ada asam kuat dan asam lemah. Basa juga sama. Nah, berarti yang pertama, hidrolisisnya itu kalau garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Coba kalau dari sini. Berarti kira-kira sifat hidrolisisnya apa? Nah, lihat. Dua-duanya kan kuat. Kalau dua-duanya kuat, artinya tidak memenuhi sifat hidrolisis ini. Sehingga boleh dikatakan bahwa garam ini garam yang tidak ya atau tak terhidrolisis ya. Berarti ini garam yang tidak terhidrolisis. Kemudian sifatnya atau pH-nya karena tidak terhidrolisis berarti dia itu akan mempunyai sifat netral. Berarti kalau netral pH-nya sama dengan 7. Oke, contohnya apa aja? Nah, ini berarti kan contohnya yang merupakan asam kuat dan basa kuat digabungkan. Misalkan ada NaCl, misalkan ada KBr, misalkan ada K2SO4, misalkan juga ada CaSO4 dan masih banyak lagi ya. Itu berarti kalau garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Oke, yang kedua itu kalau asamnya itu berasal dari asam kuat, kemudian ke basanya. Nah, ini kan kalau tadi mah basa kuat, berarti kita rubah di sini menjadi basa lemah. Nah, kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, berarti yang terhidrolisis yang mana? Ingat ya, sifatnya yang terhidrolisis adalah asam atau basa lemah. Berarti yang terhidrolisis cuma basanya doang. Nah, karena yang terhidrolisisnya cuma satu, sehingga nah ini kita tulis atau kita sebut sebagai hidrolisis sebagian atau nama lainnya hidrolisis parsial. Nah, kalau sifatnya gimana? Kalau sifatnya itu mengikuti yang kuat ya. Yang kuatnya adalah asam. Berarti dia mempunyai sifat asam. Kalau asam berarti pH-nya kurang dari 7. Oke, contohnya apa aja? Contohnya untuk asam kuat dan basa lemah itu adalah NH4Cl. Kemudian ada lagi misalkan NH4Br, misalkan juga NH4 2 kali SO4 dan masih banyak gitu ya. Nah, ini untuk reaksi hidrolisisnya. Nah, ini untuk reaksinya kita ambil contoh. Nah, misalkan garamnya adalah yang kita ambil garam NH4Cl. Nah, berarti di sini NH4Cl kita ionkan dulu. Berarti kan ketika diionkan ini akan menjadi NH4+
ditambah Cl-. Kenapa harus diionkan? Karena ingat ya, namanya hidrolisis tadi harus direaksikan dengan air. Nah, kalau dalam air biasanya terionisasi. Nah, kalau udah tahu ion-ionnya, berarti ini nanti kita hidrolisis, berarti kan NH4 kita tambahkan dengan air, kemudian satunya lagi Cl- juga sama, ditambahkan dengan air. Tapi ingat ya, kalau Cl- itu kan berasal dari asam kuat, berarti dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, sedangkan yang NH4-nya ini berarti mengalami hidrolisis. Reaksinya gimana? Reaksinya caranya gini ya. Karena H2O itu ada H+-nya, kemudian ada OH-nya. Ini NH4+, berarti gabung dengan OH dengan OH-. Dia itu akan terbentuk menjadi NH4OH ditambah H+. Sehingga makanya lihat ya, sifatnya ada H+, berarti sifatnya asam. Nah, untuk rumusnya nanti untuk mencari pH atau berarti di sini nyari H+ dulu ya. Nah, jadi gini, H+ sama dengan akar. Nah, ini adalah Kw atau tetapan air. Nah, berarti karena ini ada basa lemahnya, dibagi Kb dikali dengan molaritasnya. Nah, itu berarti rumus untuk hidrolisis yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kita lanjutkan ke hidrolisis yang ketiga. Kalau yang kedua itu adalah asam kuat dan basa lemah. Untuk yang ketiga berarti asamnya yang lemah, kemudian basanya yang kuat. Berarti ini terdiri dari asam lemah dan basa kuat. Nah, kalau asam lemah dan basa kuat, sifat hidrolisisnya itu sama dengan yang nomor 2. Kenapa? Karena asamnya doang yang lemah ya, sedangkan basanya kuat. Berarti yang terhidrolisis cuma satu. Jadi kita sebut ini adalah hidrolisis sebagian atau nama lainnya hidrolisis parsial. Kemudian sifat asamnya karena yang kuatnya basa, berarti dia itu mempunyai sifat basa. Artinya pH-nya lebih dari 7. Nah, ini contohnya antara asam lemah dengan basa kuat itu garamnya adalah misalkan CH3COOK, misalkan HCOONA, misalkan CH3COO2 kali Ca gitu ya. Misalkan BaF2 dan yang lain-lainnya masih banyak. Nah, nanti ini untuk reaksinya kita ambil contoh. Ini adalah CH3COOK. Kalau kita ionkan, ini akan menjadi apa? Menjadi CH3COO- ditambah K+. Nah, berarti kita ionkan atau kita reaksikan dengan air ya. Ini berarti kan CH3COO- ditambahkan dengan air, kemudian K+ juga sama ditambahkan dengan air. Cuma karena K+ berasal dari basa kuat, berarti ini tidak terhidrolisis. Sedangkan yang atas atau yang CH3COH, ingat ya sama kayak tadi bahwa H2O terdiri dari H+ gitu ya. Ini satu lagi OH-. Berarti yang kita gabungkan itu adalah CH3COO berarti dengan H ya. Ini akan menghasilkan OH-. Nah, sehingga untuk rumusnya lihat basa ada OH-nya ya. Maka ini akan kita ambil bahwa untuk rumusnya itu untuk nyari pH-nya yaitu bahwa OH- sama dengan Kw dibagi dengan Ka dikali dengan M-nya. Nah, itu berarti rumus untuk hidrolisis yang ketiga, yaitu yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, kemudian untuk yang terakhir atau yang keempatnya, itu kalau dua-duanya ini merupakan garam yang berasal dari asam lemah
ditambah berarti dengan basa lemah. Nah, kalau dua-duanya lemah, artinya apa? Artinya ini terhidrolisisnya dua-duanya. Asamnya bisa terhidrolisis, basanya juga bisa terhidrolisis. Sehingga, nah kita sebut ini adalah hidrolisis total. Atau ada yang ngobrol juga hidrolisis sempurna. Nah, kalau sifat pH-nya gimana? Nah, sifat pH-nya nanti ini mah tidak bisa ditentukan langsung apakah asam atau basa, tapi tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan Ka lebih besar daripada Kb, sifatnya asam. Sedangkan kalau misalkan Ka-nya ini sama dengan Kb, berarti dia itu mempunyai sifat yang netral. Nah, dan kalau kebalikannya, berarti Ka lebih kecil daripada Kb, nah ini akan mempunyai sifat basa. Oke, contoh yang garam yang mengalami hidrolisis total itu apa aja? Yang lemah-lemah berarti ya. Ini misalkan ada CH3, COONH4 gitu ya. Misalkan apalagi? Misalkan ada NH4F. Misalkan apalagi? Misalkan ada NH4CN ya, dan banyak lagi. Kita ambil salah satunya. Misalkan yang kita ambil ini adalah NH4Cl untuk reaksinya ya. Berarti dia itu akan terionisasi dulu. Karena ini berarti menjadi NH4+ ditambah Cn-. Kemudian ion-ionnya kita reaksikan dengan air. Nah, ini akan menjadi NH4+ ditambah H2O. Kemudian Cn- juga kita tambahkan dengan H2O. Berarti kalau NH4+, nah ini karena air itu apa tadi terdirinya? Dari H+ dan OH. Sehingga, nah ini hasil reaksinya akan menjadi NH4OH ya, ditambah dengan apa? H+ ya. Sedangkan yang keduanya ini juga sama, masih lemah. Berarti kan Cn-, berarti dia itu akan gabungnya dengan H. Sehingga ini akan terbentuk menjadi HCN ditambah dengan OH-. Nah, lihat ya. Di sini ada H+ dan ada OH-nya. Sehingga, nah ini rumusnya untuk hidrolisis total atau hidrolisis sempurna itu ada dua. Bisa H+, bisa OH-. Kalau H+, rumusnya adalah Kw dibagi dengan Kb. Nah, ini mah bukan dikali M, tapi dikali Ka ya. Karena nilainya tergantung pada Ka dan Kb. Oke, kemudian, nah ini untuk OH- itu rumusnya itu adalah, nah rumusnya apa? Nah, di sini mah adalah Kw per Ka dikali dengan Kb. Nah, itu rumus untuk hidrolisis total atau hidrolisis yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Oke, untuk penggunaan rumusnya atau nanti untuk mencari pH, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.